Ya kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke Mbak Devi Rahmawati. Mbak Devi, kita sudah mendengar tadi menyerap informasi baik dari pihak kepolisian maupun juga dari Pak Dijen, Pak Usman Kansong. Catatan apa yang bisa Anda highlight nih dari fenomena yang kalau sebagian orang mengatakan apa salahnya sih gitu? Ya, pertama meminta bantuan itu sama tuanya dengan kehidupan manusia itu sendiri dan tidak ada yang salah. Dan yang memberi bantuan juga tidak salah. Ya. Nah, tapi menariknya adalah kalau studi panjang tentang meminta-minta bahkan di dunia offline sekalipun ada penelitian yang menemukan penelitian global. Mereka demi mendapatkan rasa iba dan empati itu bisa melakukan hal-hal ekstrim. Sampai apa yang dilakukan bisa memutilasi dirinya sendiri. Itu di dunia offline. Itu ada? Ada dan itu sudah panjang penelitiannya. Nah, artinya apa? Kalau kemudian sekarang kehidupan berpindah karena kita semua mendadak digital, sekarang pindah ke dunia online. Tidak heran kalau kemudian kita juga akan menemukan hal-hal ekstrim tadi. Karena persoalannya apa? Kita harus mulai dari akarnya. Kenapa sih kemudian orang meminta-minta bantuan gitu kan? Sedikitnya kalau berdasarkan studi itu ada sekitar 5 atau 6K lah. Pertama adalah keterdesakan. Memang ada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Baru di PHK, sakit, kecelakaan dan sebagainya. Rela gitu melakukan kan. apapun. Yes, yang kedua adalah memang karena keturunan. Ada yang memang dulunya orang tuanya ini pengaruh lingkungan kan melakukan hal demikian, kemudian dia merasa ini hampir setiap hari dilihat hanya itu dan itu. Yes, dan itu kemudian menjadi satu hal yang menurut dia wajar. Lalu juga bukan hal baru juga kalau kemudian kemalasan. Memang ada orang-orang itu penelitiannya panjang sekali tentang orang-orang yang gitu ya? Ya, betul. Dan juga kemudahan fleksibilitas waktu. Kalau kerja formal, kita kan ada tuntutan waktu dan sebagainya. Kalau ini kan sangat fleksibel. Kapan Anda siap untuk bekerja, Anda turun atau tidak. Atau yang keempat, kecanduan. Orang-orang yang kecanduan, entah itu drugs atau entah itu macam-macam gitu kan, judi dan sebagainya. Untuk mendapatkan uang yang mudah juga bisa memilih meminta-minta bantuan. Nah, persoalannya kita sebagai orang yang menjadi target penyumbang memang tidak akan pernah mengetahui yang mana sih sebenarnya motif dari orang-orang yang meminta-minta itu. Kalau dulu praktek di jalanan ada pemerintah yang bisa membantu merangkul mereka untuk mengidentifikasi. Kalau ternyata latar belakangnya kecanduan, maka kecanduannya diselesaikan dulu. Kalau karena keterdesakan ekonomi artinya dibantu bisa disalurkan dan sebagainya. PMKS itu ya Mbak ya? Betul. Nah, sekarang bagaimana apa yang harus kita lakukan? Sederhana sebenarnya. Jadi kita perlu memastikan bantuan kita, karena kan Indonesia dikenal sebagai manusia paling baik sedunia gitu ya. Nah, kebaikan, kemuliaan jiwa ini bukan berarti tidak boleh diteruskan. Harus, hanya saja disalurkan di tempat yang benar sehingga orang-orang yang betul-betul membutuhkan bantuan benar-benar terbantu. Jangan sampai kemudian mereka-mereka yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan malah menuai emasnya hati kita semua. Nah, yang menarik pertanyaannya begini kan. Sudah ada aturan pemerintah, perda juga sebenarnya sudah banyak. Tapi kenapa kemudian masih ada saja orang yang tergerak? Rupanya, nah ini menarik gitu ya, ada beberapa penelitian, tapi di barat memang, bukan Indonesia. Kenapa sih masih mau nyumbang saja secara eceran, satu persatu, tidak diberikan kepada lembaga rame-rame? Karena katanya ada kepuasan tersendiri juga ketika saya bisa memberikan uang langsung kepada Mbak nih, saya sudah merasa sudah terhapuslah kesalahan-kesalahan saya. Bisa respon langsung. Dosa-dosa saya sudah terhapus. Jadi ada kepuasan-kepuasan pribadi gitu ya yang kemudian membuat akhirnya praktek memberikan satu persatu itu terus dilakukan, yang sebagian kecil kemudian memanfaatkan juga kebaikan itu. Bahkan yang paling menarik, riset dunia menunjukkan para peminta-minta ini bahkan bisa membaca psikologis dan perilaku orang. Sebagai contoh gini, Mas berdua nih laki-laki dan perempuan. Peminta-minta seluruh dunia sudah tahu polanya. Kalau ada laki-laki dan perempuan, mintanya justru jangan dengan sang perempuan. Tapi mintalah kepada sang laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki kalau bersama perempuan ingin merasa menjadi pahlawan, terlihat sebagai orang yang baik dan sebagainya. Itu bahkan pola itu sudah terjadi di seluruh dunia. Justru mereka ini paham dan justru mengeksploitasi rasa iblis seseorang ya Mbak ya? Betul, nah ini yang memang lagi-lagi kita tidak bisa menentukannya sekali lagi. Oleh karenanya di banyak negara edukasinya kepada publik adalah masyarakatnya sebagian sudah paham. Oke, uang 1.000 saya dikumpulkan uang 1 miliarnya Mas atau 10.000-nya Mbak, kalau dikumpulkan bersama-sama itu kan hasilnya akan lebih banyak orang yang bisa menerima bantuan, dan prinsip memberi bantuan yang terbaik adalah memastikan orang yang kita bantu tidak perlu meminta bantuan lagi di masa datang. Nah,
Di Kesadaran. negara-negara yang masyarakat sudah terdidik, bahkan waktu di zaman offline saja, kalau mereka melihat ada peminta-minta, yang akan mereka lakukan telepon pemerintah. Bukan Itu karena dia. mereka nggak cinta dengan saudara-saudara itu, tapi untuk memastikan, ayo dong tuh dibantu, kasihan. Betul. Saya udah nyumbang di Dampaknya tempat lebih lain, luas. gitu kan. Jadi Baik. tempat lain itu akan memverifikasi apakah orang-orang ini sudah tepat menerima Menarik. bantuan. Ya. Oke, kita coba nanti akan tanya juga kepada Pak Dirjen apakah kemudian solusi semacam ini dan juga kesadaran masyarakat agar kemudian tidak itu tadi memberikan bantuan secara eceran bahkan juga menjadi hal eksploitasi juga di media sosial ya. Usai jeda saat lagi. Iya, saya langsung ingin lanjutkan diskusi. Saya ingin ke Pak Dirjen, Pak Usman. Kalau tadi kan sudah berbicara mengenai dari sisi pembuat kontennya ya atau konten kreator ya gitu. Tapi bagaimana dengan para penonton yang kemudian juga memang aktif juga ternyata turut membuat berbagai konten-konten yang tak pantas ini juga viral di media sosial, bahkan turut juga memberikan penghasilan yang tak semestinya juga kepada para pelaku ini. Iya, jadi Kominfo, pemerintah punya program Gerakan Nasional Literasi Digital. Nah, dalam Gerakan Literasi Nasional digital. Literasi Digital itu ada 4 pilar yang kita sampaikan kepada masyarakat. Pilar digital skill atau keterampilan berdigital atau bersosial media, digital ethics, etika berdigital, kemudian digital culture, budaya berdigital, dan digital safety. Nah, jadi dalam konteks yang sedang kita diskusikan sekarang ini bisa masuk pilar digital ethics begitu, digital culture dan digital safety. Jadi ya kita dalam membuat konten, mengisi ruang media sosial ini ya harus beretika begitu. Apakah mandi lumpur, kemudian mandi air es atau air dingin itu beretika. Ada air Nah, ini comberan juga, mohon maaf, Pak Iya, Dirjen. misalnya seperti itu ya. Kemudian dengan budaya berdigital, apakah itu sesuai dengan budaya ataupun nilai-nilai yang kita yakini begitu, nilai agama, nilai budaya, nilai ideologi Pancasila begitu. Dan yang ketiga ini ya atau yang keempat soal digital safety, kita juga mengedukasi masyarakat bahwa ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana kita bermedia sosial, bagaimana kita mengkreasi konten di media sosial. Karena ada aturan, ada hukum, ada Undang-Undang ITE, ada PP 71 2019, ada peraturan Menkominfo nomor 5 tahun 2020, ada KUHP, ada Undang-Undang Kesehatan misalnya begitu ya. Misalnya kasus jual beli organ tubuh itu ada di dalam Undang-Undang Kesehatan bahwa itu dilarang. Nah, di KUHP juga dikatakan bahwa mengemis di hadapan umum dilarang begitu ya. Dan ini kita edukasi ke masyarakat sehingga masyarakat mulai berpikir apakah konten yang kita kita kreasikan itu sesuai dengan yang tadi kita sampaikan, digital etik, digital culture, dan digital safety. Begitu, Mbak Maria. Saya ingin, ya Siap. terima kasih Pak Terima Dirjen. kasih. Saya ingin ke Pak Wadir, Wadir Reskrimum Polda NTB ya, Pak Wadir. Kita semua tentu bergerak ingin membuat masyarakat ini melek digitalnya dengan memperkaya literasi digitalnya ke arah yang positif ya Pak Wadir. Tapi lagi-lagi biasanya kan diperlukan efek jerah Pak Wadir. Polisi yang menjadi stakeholder juga dalam hal ini kiranya juga bisa berperan untuk memberikan pendidikan yang positif kepada masyarakat melalui aspek pidana. Halo. Pak Wadir. Ya, Ya, silakan silakan, Pak Pak Wadir. Wadir. Ya silakan. Apa yang mungkin bisa dilakukan sebagai salah satu stakeholder ya untuk menjadikan arah literasi digital semakin positif ke depannya. Salah satunya dari aspek pidana tentunya kan. Ya, terima kasih. Jadi memang awalnya kita melihat pada aspek hukum. Tapi setelah kita sampai di lokasi, ternyata selain aspek hukum juga ada aspek sosial yang muncul di situ. Sehingga dalam penanganan aspek hukumnya pun kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas sosial maupun dengan Diskominfo untuk sama-sama dengan stakeholder ini menangani permasalahan ini. Jadi tidak hanya melihat dari aspek hukumnya saja. Khusus masalah aspek hukum pun seperti tadi yang disampaikan di awal bahwa kita mencoba untuk melihat berbagai aspek hukum yang memungkinkan dalam proses penyelidikan ini bisa diterapkan
pada para pihak-pihak tersebut. Seperti tadi disampaikan, apakah memungkinkan dengan TPPO, apakah memungkinkan dengan delik pidana umum, atau juga mungkin ada aspek-aspek hukum lainnya. Tapi tadi, karena ini proses yang masih dalam proses penyelidikan, kita masih mengumpulkan fakta-fakta hukum yang nanti bisa sampai pada satu kesimpulan apakah ada aspek pidananya atau tidak. Namun tadi, sementara aspek hukum ini berjalan, kita juga tadi bersama-sama dengan pemerintah daerah maupun di Diskominfo yang ada di NTB, itu bersama-sama menangani masalah ini. Dan alhamdulillah, kemarin berkat kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan Dinas Kominfo, yang bersangkutan sudah membuat pernyataan memohon maaf, terus juga menghentikan kegiatannya, sekaligus juga menghapus konten-konten yang sudah dimuat itu gitu. Baik, Gitu, Mbak. Pak Wadir, artinya sebenarnya ada ancaman hukum juga bagi para mereka konten kreator yang kemudian melakukan hal serupa. Ada tambahan, Mbak? Singkat saja, Mbak Devi. Henry 2009 pernah bilang bahwa praktik meminta-minta di jalanan tuh namanya street theater, teater jalanan. Jadi kalau sekarang teaternya pindah ke ruang online, lagi-lagi bukan hal yang baru gitu ya. Nah, bahkan kan belakangan ini ada yang mengaku bahwa mereka pelakunya itu sampai membeli 2 motor sport. Ya. Kemudian karena kreativitasnya oke gitu ya, artinya kita tidak ada yang salah karena ini kan teater gitu ya, apa namanya dunia online teater. Kalau teater itu kemudian diarahkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tidak atas nama meminta-minta, itu hal yang berbeda. Lalu yang kedua, tidak mengeksploitasi anak-anak lalu orang tua. Walaupun di praktek di jalanan bahkan sudah ada klasternya, daerah mana itu biasanya yang dieksploitasi adalah orang tua, daerah mana biasanya anak kecil. Itu terjadi lagi-lagi fenomena global. Nah, kita memang tidak bisa mencegah setiap orang untuk berkreativitas, tapi yang perlu kita pagari adalah kita pastikan rasa iba kita lagi-lagi tersalurkan ke tempat yang benar, karena sebenarnya memang banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan bantuan. Ayo bantu mereka agar suatu hari mereka juga bisa mandiri. Oke, kontrol di kita. Terima kasih banyak Mbak Devi, terima kasih Pak Wadir, Pak Dirjen, terima kasih Pak sudah Dirjen, bergabung Pak Wadir, bersama terima kami kasih. pagi hari Sehat ini. selalu untuk Bapak-bapak. Salam sehat, assalamualaikum.